بنية القبول وتمام كل سول مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى من وبه سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi natmihi matni aqidatil awami. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Tayyib, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai sekarang kita dalam keadaan merasakan nikmatnya masih mempunyai keimanan dan masih menjadi seorang muslim, yang mana kalau mengutip dari perkataan ulama, manusia itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelasnya itu kenapa? Karena manusia itu tidak diketahui ujungnya. Apakah ujungnya itu baik atau ujungnya itu kada baik? Kita ambil contoh ini supaya kita mengucapkan hamdalah di sini. Allah Ta'ala tetapkan iman kita, Allah Ta'ala tetapkan Islam kita. Kalau kita ambil contoh ketika di zaman Rasulullah ada seseorang yang bernama Wahsy. Wahsy dalam sirah itu dijelaskan bahwasanya dialah yang membunuh Sayyiduna Hamzah di perang Uhud. Artinya Wahsy ini terkenal membuat baginda Nabi sedih sehingga Sayyiduna Hamzah tewas di medan peperangan. Tapi kita lihat ujungnya seseorang yang bernama Wahsy ini pada akhirnya sidin beriman dan wahasuna islamuhu, bagus Islamnya, artinya husnul khatimah. Lalu dibalik pulang di zaman sahabat, di zaman Rasulullah juga ada seseorang yang bernama Tha'labah.
Sa'labah ini orangnya ahli i'tikaf, orangnya beribadah baik, akan tetapi ujungnya ternyata kadahakun bayar zakat. Sampai ditagur Nabi, akhirnya sudah beberapa kali diminta untuk bayar zakat. Akhirnya Nabi kadahakun lagi menerima zakat daripada Sa'labah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jaminan bagi kita, bagi yang rancak ke masjid, bagi yang rancak menuntut ilmu, bagi yang rancak beribadah, itu kada ada jaminan di akhir hayatnya itu bagus, imannya tetap ada, Islamnya tetap baik. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang sekarang kita lihat jarang ke masjid, jarang beribadah, dan jarang melakukan perbuatan-perbuatan baik, kada pasti juga inya pacangan meninggal dalam su'ul khatimah. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga nikmat Islamnya kita ini, nikmat imannya kita ini kita bawa sampai kepada akhir hayat kelak. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan mujakarah kita terkait masalah ilmu tauhid, yang mana di antara yang wajib kita imani termasuk dalam rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Al-Faslur Rabi', pasal tema yang keempat menjelaskan tentang fil kutubis samawiyah, fil kutubis samawiyyati, menjelaskan tentang kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Al-kutubul mudawwanatul arba'atu, kitab-kitab yang tertulis yang jumlahnya ada 4. As-suhufu, dan lembaran-lembaran. Al-kutubul mudawwanatul arba'ah. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, arba'atun min kutubin tafsiluha, 4 daripada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, tafsiluha, rinciannya yang 4, Tauratu Musa bil huda, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bil huda tanziluha, dengan membawa petunjuk. Allah Ta'ala menurunkan itu kitab Taurat. Zabur Dawud wa Injilun ala, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, wa furqanun ala khairil malak, dan Al-Quran diturunkan kepada sebaik-baik kaum, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mufradat, kosakata. At-Tauratu, yang pertama kitab Taurat. Kila, ada pendapat ulama yang mengatakan Taurat itu adalah ma'khudun, akar katanya min warazanadu, yaitu menyala kayu balok. Kayu balok yang menyala itu ambilan dari kata Taurat. Artinya Taurat itu sesuatu yang menyala. Ay kharaja naruhu, mengeluarkan cahaya dan sinar. Fa innaha nurun wa diyaun, karena sesungguhnya kitab Taurat itu isinya cahaya dan penerang. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan Allah Ta'ala itu mengolahkan nama, hatta nama kitab-kitab Allah itu dengan nama-nama yang bagus, menyesuaikan lawan karakter. Sifat kitab Taurat itu adalah cahaya, penerang. Penerang dari hal apa? Kepada manusia diturunkan sehingga manusia mendapatkan hidayah, petunjuk, sesuatu yang bermanfaat ketika mempelajari kitab Taurat. Az-Zabur,
al-kitabu, kitab Zabur. Wa utliqa ala kitab Dawud alaihi salam, ditujukan kepada kitabnya Nabi Dawud alaihi salam. Al-Injil qila ma'khudun minan najli. Ada pendapat ulama yang mengatakan Injil itu akar katanya dalam bahasa Arab diambil dari kata an-najlu, artinya keturunan. Wa huwa istikhraju khulasati syai'i. An-najlu itu maknanya adalah memunculkan inti dari sesuatu. Jadi kenapa dinamakan Injil? Karena Injil ini adalah intisari dari kitab Taurat dan kitab Zabur. Wa minhu qila lil waladi, dan dari lapas najlun itu dikatakan kepada lil waladi, artinya mempunyai anak. Najlu abihi, keturunan abahnya. Listikhlasihi minhu, karena inti dari abahnya lalu terciptalah seorang anak. Wa qila kalimatun yunaniyatun ma'naha al-busyra. Ada juga yang mengatakan ulama bahwasanya itu adalah kalimat dari bahasa Yunani, maknanya adalah busyra, kabar gembira. Al-Furqan, Al-Furqan itu ismun min asma'il Qur'an, nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Apa maknanya? Al-fariqu bainal haqqi wal batil, sesuatu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-mala'u asyraful qaumi, malak itu adalah paling mulia di antara kaumnya. Wal muradu bihi huna al-anbiya'u wal mursaluna wa khairul mala'i sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarhu, nah baru syarahnya, maksud daripada nadom syair. Jadi di sini muallif pensyarah menjelaskan, yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf, ayya'taqida annallaha anzala kutuban samawiyatan, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab samawi yang bersumber dari langit, artinya dari Allah yang maha tinggi, maha mulia. Awhaha ila rusulihi wa anbiya'ihi, Allah Ta'ala wahyukan itu kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabi-nabinya. Faminha mudawwanatun wa minha ma la ilma lana bihi, maka di antara kitab-kitab Allah itu ada yang tercatat. Wa minha, dan di antara kitab-kitab Allah, ma la ilma lana bihi, yaitu kitab-kitab yang tidak kita ketahui kitab tersebut. Artinya ini mirip-mirip lawan malaikat. Nah, kita tahu malaikat itu jumlahnya ada 10. Ternyata jumlah malaikat itu tidak terhingga. Sama kitab-kitab yang diturunkan, kitab-kitab Allah, ternyata itu mala ilma lana bihi, kita kada tahu, artinya banyak juga, bukan hanya sekadar 4 kitab saja yang Allah Ta'ala turunkan. Artinya banyak lagi kitab-kitab yang lain yang tidak diketahui oleh kita. Lalu dalam syarah Nurul Dzalam dijelaskan, wa amma baqiyatul kutubi, dan adapun kitab-kitab yang lain selain daripada yang 4, fayajibu i'tiqaduha ijmalan, maka wajib mengimaninya, meyakininya secara mujmal. Artinya apa? Bahwasanya memang ada kitab-kitab Allah yang selain daripada 4 ini. Hukumnya wajib. Bi ayya'taqida, gambaran i'tiqad nang wajib secara mujmal, secara global, secara umum itu apa? Bi ayya'taqida annallaha ta'ala anzala kutuban, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan banyak kitab minas sama'i alal ijmal, secara umum, artinya banyak, lebih pada 4. Qad ishtahara anna jami'al kutubi mi'atun wa arba'atun. Adapun yang masyhur ulama, qaul ulama nang masyhur
yang sampai kepada kita bahwasanya jami'al kutubi mi'atun wa arba'atun, 104. Ada juga pendapat ulama mengatakan 114. Qala Suhaimi, ini rancak Imam Nawawi Al-Bantani itu mengutip perkataan Syekh As-Suhaimi. Wal asahhu, dan pendapat nang paling tepat ada muhasril kutub, tidak menentukan jumlahnya, artinya banyak rananya sudah, dan wajib kita yakini bahwasanya Allah menurunkan banyak kitab, tapi nang wajib kita ketahui 4. Lalu pendapat Sidin, li'annaka, karena sesungguhnya idza fatashta ar-riwayat tajiduha tablughu 84 wa mi'atan, mencapai 184. Itu terdapat dalam kitab Nurud Dolam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Jadi dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab itu apa? Jadi ulama meistimbat, mengambil hukum bahwasanya atau mengambil pendapat bahwasanya kitab yang diturunkan Allah itu ada dan banyak. Dari mana dalilnya? Jadi kanan nasu ummatan wahidah, dulunya manusia itu adalah ummatan wahidah, satu frekuensi. Artinya apa? Alal iman, beriman kepada Allah. Kalau dalam tafsirnya itu min Adama ila Idris, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Idris itu sepakat seberataan beriman secara global, secara umum. Lalu faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Lalu ikhtalafu fil iman. Seiring dengan berjalannya waktu, lalu padanya ada yang beriman, ada nang kada. Lalu disitulah Allah mengutus nabi-nabinya mubasyirina, memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada man amana, kepada orang yang beriman, bil jannah, kabar gembiranya apa? Surga. Wa mungdirina, dan memberi peringatan kepada siapa? Man kafara, kepada orang nang ingkar kada beriman dengan api neraka. Dari sini kita kawa melihat bahwasanya Allah Ta'ala paham karakter manusia itu. Artinya manusia ini perlu dimotivasi, perlu diberi semangat, perlu dipengaruhi dengan sesuatu yang ia suka. Apa yang diketujui manusia? Nikmat apa? Oh, jannah, surga. Lalu kayak apa caranya? Oh, ada nang tapi peduli lawan surga jar. Bah biar jalan seadanya. Oh, kita takutan nih lawan apa? Lawan nar, api neraka. Teknik Allah Ta'ala mengajak kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Ta'ala turunkan bersama nabi-nabi al-kitab, tafsirnya al-kutuba, yaitu kitab-kitab bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, supaya memberi keputusan, memberi solusi di antara manusia fi makhtalafu fih, pada perkara agama yang mereka perselisihkan. Jadi di sini di antara faidahnya kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan itu sebagai solusi, sebagai jalan keluar ke pampanan hidup kita. Coba cari-cari di Al-Quran, adakah misalnya nih
hidup sungsal adakah dalam Al-Quran? Oh ternyata dalam Al-Quran ada, disuruh banyak istighfar. Oh hati tapi tenang, oh ternyata hati tenang, rahmat Allah Ta'ala turun itu dengan cara bersalawat. Jadi antara solusi-solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Fa'ammal mudawwanatu fa'arba'atun. Maka adapun kitab-kitab yang tertulis itu jumlahnya ada 4. Wahiyya at-Tauratu allati nazalat ala Musa alaihi salam. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat, fiha, dalam kitab Taurat tersebut ada hudan, petunjuk, wa nurun, cahaya, hukum-hukum. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikra. Dan sungguh kami datangkan kepada Nabi Musa, kami berikan kepada Nabi Musa, kami wahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Al-Furqan, yaitu Taurat. Yang mana Taurat itu diya'an, penerang, wa dzikran, pelajaran, lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara ternyata dalam Syarah Nurul Dhalam ada faidatun. Ada beberapa yang kita dapat ambil dalam kitab Taurat yang mana itu bisa kita amalkan. Kita latih-latih untuk mudah-mudahan kalau disetting hati ini sekira-kira memiripakan gawian dengan akhlaknya Allah Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab nang Allah Ta'ala turunkan. Faidatun, ini suatu faidah, sesuatu yang bermanfaat. An Wahb bin Munabbih qala wajadtu fit Taurati arba'atu asturin mutawaliyatin. Aku menemukan dalam kitab Taurat, Wahb bin Munabbih ini adalah salah satu pendeta Yahudi yang beriman. Ada 4 kalimat yang tersusun secara berurutan. Ahaduha man qara'a kitaballahi ta'ala, barang siapa nang membaca, yang merenungkan, yang mencoba memahami kitab-kitab Allah, fadonna, lalu inya punya sangkaan. Kalau dalam usul fikih itu don itu adalah 75%, parak yakin. Kalau syak itu 50-50. Kalau waham itu ragu, benar, 75% ragu. Sangka kuat nih, don, sangka kuat. Bahwasanya alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahziin. Inya punya dugaan kuat bahwasanya Allah Ta'ala kada bakalan maampuni dosa-dosanya. Fahuwa minal mustahziin, maka orang itu nang sangka kuat bahwa Allah Ta'ala itu kada bersifat maha pengampun. Itu dalam kitab Taurat dijelaskan, fahuwa minal mustahziin bi ayatillah, maka ia termasuk orang nang meolok-olok, menyambat nang kada baik terkait ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat Allah itu banyak rahmat pada adab. Jadi di sini dapat kita mengambil faidah bahwasanya seandainya juga mudahan jangan kita tegawi sesuatu maksiat yang mana maksiat itu nyata-nyata Allah kada katujui. Jangan putus asa, jangan kada bebulik, jangan satayuh-tayuhnya. Artinya sakakalinya sudah bahwasanya kita ini jadi orang jahat, sampai akhir kita jadi orang jahat misalnya. Oh itu sama aja menghina-hina, meolok-olok ayat Allah. Nyata benar Allah Ta'ala itu membuka keampunan yang sebesar-besarnya. Diambil. Jangan
kada diherani. Artinya dia diambil. Artinya siapa aja nang merasa berdosa, nang merasa banyak salah, jangan putus asa, berpikir hendak babulik, berpikir hendak baobah 180 derajat. Kalau kada sama inya mengolok-olok firman Allah dalam kitab Taurat. Selanjutnya lagi Atsani, kalimat yang kedua, man tawadha'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada siapa? Li ghaniyin, kepada orang sugih. Li ginahu, karena apa? Karena memandang kesugihannya. Jadi ini misalnya ada menghormati orang tuh kenapa? Karena kesugihannya. Kenapa hakun nih menunduk, bahasanya merendah di hadapan sidin. Oh, karena sidin liginahu, karena sugih. Karena orangnya sugih. Faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Artinya agama kita kada sempurna. Watsalitsu man hazina ala ma fatahu sakhita qada rabbih. Kalimat yang ketiga, barang siapa yang bersedih ala ma fatahu, terhadap sesuatu yang kada inya dapat. Ini sudah diikhtiarakan, sudah ada. Ini rencana kayak ini. Habis itu kayak ini. Ternyata hasilnya kada sesuai harapan, lalu menyenyarik, lalu jengkel, itu sama dengan sakhita qada rabbih, sama lawan kada katuju, lawan kehendak Allah. Artinya jangan menyenyarik, jangan sangkal lawan keputusan Allah yang sudah kita usahakan, sudah kita ikhtiarkan. Tapi yang namanya kita kebiasaan kadang apabila gagal itu sedih pang dulu. Hampas pangkung pang, kadang-kadang menyenyarik pang dulu. Tapi amun tahu di sini sudah sama. Apabila kita hampas pangkung, sarik-sarik, menggawi sesuatu nang melewati batas, sama ada kita ini sarik lawan keputusan Allah. Amun sudah tahu toh hati bahwasanya wahai hati, ini nah sudah keputusannya Allah kayak ini, sudah juga kalau kita berikhtiar, sudah juga kalau diusahakan kesana kemari, kesini kesana kemari sudah, tapi ternyata hasilnya kada sesuai ekspektasi, kada sesuai lawan kehendak, maka disetting artinya diatur-atur ya. Nah, supaya mudah-mudahan ya Allah pian namadahakan bahwasanya segala sesuatu tentunya ini kada lepas daripada keputusan pian, kehendak pian. Maka mudah-mudahan kehendak pian sama lawan kehendak ulun, artinya ulun dimudahkan supaya menyesuaikan kehendak pian. Artinya kehendak nang kada sesuai lawan nafsu ulun, mudahkan sekira-kira kawa mengikuti arus kehendak Allah Ta'ala. Warabi'u, yang keempat, man syaka musibatan fa innama yashku rabbahu. Barang siapa katuju berkeluh kesah terhadap suatu bala musibah ujian, maka hanya saja orang itu yashku rabbahu, sama berkeluh kesah lawan Allah. Artinya bahaya pian ya Allah, kenapa pian kayak ini, kenapa mentakdirakan kayak ini, kenapa jadi kayak ini. Nah, istilahnya otomatis apabila kita berkeluh kesah kada setuju lawan keputusan Allah, maka silahkan ujar Allah Ta'ala, cari Tuhan yang lain. Artinya kamana kita kada ada tempat lari lagi kecuali kepada Allah Ta'ala juga. Amun kada ada jalan, istilahnya hendak buka kesana kada kawa, kasitu kada kawa, ayo bagi mitan ya Allah, mudahkan, jangan tapi berkeluh kesah,
jangan tapi banyak sedih, jangan tapi katuju mengesah-ngesahkan nang kada bagus. Artinya nih, mudah-mudahan ya Allah pian buka akan nang keluh kesah ini, nah hikmah di balik keluh kesahnya ini pian buka akan ke hati kami, sehingga nang tadinya keluh kesah jadi mesam. Mesamnya kenapa? Allah Ta'ala buka akan, oh ka ini kah maksud pian ya Allah jar. Banyak aja contohnya, kadang-kadang kenapa kada sukses di sini? Oh ternyata Allah Ta'ala sudah mengulas skenario sukses ikam di situ. Dan pas benar bahwasanya ikam itu manfaatnya di situ dan husnul khotimahnya di situ. Artinya apa? Hendak jadi presiden, ternyata misalnya jadi kiai. Hendak misalnya jadi pilot, ternyata jadi orang sugih, pedagang. Pas pedagangnya pulang digunakan duitnya gasan mengolah majelis taklim. Artinya apa? Artinya yang kita kehendaki belum tentu itu nang lebih baik gasan kita ke akhiratnya atau ke akhirannya. Wa fit Taurati aidan, dan dalam kitab Taurat pula dijelaskan, ya bena Adam la takhaf min sultanin madama sultani baqiyan. Ningalilah artinya apa? Wahai anak Adam, jangan takutan dari seorang raja pemimpin yang zalim, madama sultani baqiyan, selama kerajaanku itu kekal. Wa sultani baqin la yanfadu, dan kerajaanku ini kekal, la yanfadu kada mau sirna abadan. Ya bena Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak manusia, aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab, maka jangan bermain-main. Ya bena Adam la takhaf fawat rizqi madamat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan. Wahai anak Adam, jangan khawatir terkait masalah kada rezeki. Madamat khazaini mamlu'atan, selama aku ini perbendaharaanku ini selalu penuh, kada mau habis. Artinya bekelok ikhtiar itu jangan ka usaha aja. Jangan kada ingat lawan Allah Ta'ala nang memberi rezeki keberkahan dalam usaha. Ya bena Adam khalaqtus samawati wal arda wa lam a'i bi khalqihinna. Wahai anak Adam, aku ini tahu aja sudah menciptakan langit dan bumi. Walam a'i bi khalqihinna, dan aku tidak ada merasa kesulitan menciptakan bumi dan langit itu kada ada napa-napanya. Jar Allah Ta'ala, ayu'nini ragifun wahidun asuquhu ilaika. Apakah yang bumi lawan langit nang ku ciptakan ja aku kada masalah, kada merasa sulit. Apalagi misalnya, apakah sulit bagiku hendak memberi sepotong roti yang ku arahkan, ku tujuakan kepada ikan. Fi kulli hinin, setiap saat. Artinya disuruh babulik. Artinya ketika mencari rezeki jangan kada ingat, jangan istilahnya putus asa. Ya bena Adam kamala utalibuka bi'amalin godan. Wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak menuntut dengan amal yang akan terjadi pada besok hari. Artinya nang dituntut kita sekarang, kita hidup waktunya jam berapa? Oh, waktu zuhur, sembahyang zuhur. Adapun nang esok-esoknya belum lagi, tuntutan belum datang. Artinya esok sembahyang zuhur wajib lah. Oh, belum wajib, siapa tahu kita misalnya ada uzur sehingga besok kada kawa melaksanakan sembahyang. Artinya uzur yang dibenarkan oleh syara' misalnya. Artinya Allah Ta'ala itu menyuruh kita, menuntut kita dengan amal kita nang sekarang. Fala tutalibuni birizqin godan.
Maka janganlah tuntut aku dengan rezeki nang esok-esok. Artinya apa? Pikirkan yang sekarang, maka yang sekarang itu hasilnya akan muncul di besok hari. Fokus pada yang sekarang. Nih misalnya pondokan, jangan mikirkan alim atau kadanya. Pikirkan kayak apa caranya. Hari ini ikam belajar, sore kena belajar juga, malam kena belajar juga. Insya Allah hari ini ikam belajar, tekun, sungguh-sungguh, istiqomah, ke 10 tahun yang akan datang ada hasilnya. Sama, wahai pedagang, fokus dengan dagangan ikam hari ini, maka hasil apa yang ikam fokuskan hari ini itu akan berpengaruh terhadap hari esok-esoknya. Artinya rajin hari ini meolah sugih di masa depan. Artinya pikirkan nang sekarang. Ya bena Adam, li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Wahai anak Adam, pikirkan kewajibanmu dan bagimu kewajibanku adalah menjamin rezeki ikam. Fa in khalaftani fi faridati lam ukhalifka. Lalu apabila engkau itu kada mau menunaikan kewajibanmu, lam ukhalifka, tatapai aku beri rezeki. Ala makana minka, nang sudah kutulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya rezeki ikam saini, ajal ikam sampai saini, dan selama belum habis ajal rezeki sudah kujamin saini. Ya bena Adam, in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbak. Wahai anak Adam, jakanya ikam melatih hati ridho lawan apa nang sudah aku bagi akan. Nah, aku memberi ini ujar Allah Ta'ala nih. Nah, ikhtiarnya kayak ini. Arah taqalbak. Maka sungguh itu membuat hatimu tenang. Artinya nang ada aja sudah alhamdulillah. Nih hendak bisi mobil sebuting hendak pulang bisi dua hendak pulang bisi 3. Kadada habisnya pikiran memikirkan kayak apa caranya bisi mobil. Kayak apa pikiran memikirkan rumah, memikirkan macam-macam. Artinya kita diajarkan supaya apa nang kawa diambil itu pang sudah nang kawa diambil. Jangan terlalu membebani hati dengan sesuatu yang mana hati tersebut ketika hati kita memikirkan itu, maka yang faridoh kada terpikirkan nang wajib tatinggalakan. Di antara yang wajib memikirkan kayak apa masalah hati, melatih hati, men-setting hati supaya kira-kira kayak apa supaya jangan berpenyakitan. Wa badanak wa illam tardo bima qasamtuhu lak sallattu alaikad dunya. Dan apabila engkau tidak ridho dengan apa yang sudah kutakdirkan, rezeki ikam saini, sallattu alaikad dunya, niscaya aku kuasakan dunia terhadap hatimu. Artinya pusing sana sini dunia aja terpikirkan sehingga kada terasa 60 sudah umur, 55 sudah umur, 65 pas sudah ternyata parak sudahlah jar. Hatta tarkudo fiha qaraqdil wahsy, sehingga engkau berlari di dunia itu seperti berlarinya binatang liar di padang Sahara nang kada tahu wayah apa sampainya, wayah apa jua kah dapat rumah bertingkat-tingkat, kada kunjung kelihatan ciri-cirinya, tapi dipikirkan benar. Wayah apa jua kah kawan ukar mobil ini mobil itu, cuma lawas benar prosesnya. Itu aja diniatakan misalnya, ya kada terasa akhirnya dunia menguasai pikirannya. Wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu lak. Dan demi kemuliaanku, demi keagunganku, tidak akan memperoleh dari dunia itu melainkan yang sudah kutakdirkan. Memang sudah kutulisakan dah bagiannya hasbi ini, bagiannya fulan seini. Wa anta indi matmum, sedangkan apabila kita memikirkan lebih pada yang sudah ditakdirkan, hendak ini itu padahal keperluan cukup aja,
Keperluan cukup aja, cuman keinginan banyak. Keperluan cukup, keinginan banyak. Keperluan yang ada tuh sudah cukup, tapi keinginan hendak macam-macam. Nah, keinginan ini nang meolah hati pusing, pikiran pusing. Kendaraan ada aja, gasan berjalan. Duit ada aja, gasan makan. Tapi hendak berlebih berataan, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Akhirnya pusing sorangan. Ya seperti larinya binatang liar di padang sahara. Kemana juga kah tujuan nih? Pina kada terlihat di mana finishnya, di mana sampainya. Sedangkan kita di sisi Allah itu tercela. Semoga apa yang terdapat dalam kitab Taurat ini Allah Ta'ala mudahkan untuk kita amalkan. Meskipun masih by proses. Artinya perlu proses sehingga kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala kehendaki sesuai dengan firman-firman ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan Allah Ta'ala mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sampai kepada kita dengan mudah, ikhlas, istiqomah, dan husnul khatimah. Dan semoga pada akhirnya kita diwafatkan atau dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbal hilli wal haram wal rukni wal maqam wal mash'aril haram ablig minna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.